علنا فتوح العارفين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وواسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا واجها في الدين والدنيا والآخرة ومن المقربين يا كاسر النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال ya mubdi'a bila misal falakal hamdu walakal syukru walakal minatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wassalisu, adapun yang ketiga, min furudil wudu, daripada fardu-fardunya wudu. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya fardunya wudu yang pertama adalah niat, yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah, lalu yang ketiga adalah ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai pada kedua siku. Kalau di dalam Al-Quran itu kan surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi yang wajib dibasuh kedua tangan itu sampai siku. Fa illam yakun, dan jika tidak ada lahu bagi mutawaddi, orang yang berwudu, mirfaqani, dua siku, andai kata tangannya ini tak ganti sikunya, lurus baik, nah sikunya tak ganti, uqtubira qadruhuma, maka yang dianggap itu diperkirakan saja, diperkirakan. Yang kira-kira sampai kepada siku, tangannya dibasuh sampai kepada siku, kira-kira dikira-kira ke sikunya. Itu kalau seandainya orang itu lahir dalam keadaan tidak normal, lahir tanpa ada siku, jadi dikira-kira. Wajibu, dan wajib ghusluma, membasuh bagian alal yadaini, yang ada di atas kedua tangan, min syi'rin, diantaranya bulu tangan, wasil'atin, ini daging tumbuh, daging tumbuh yang kebetulan ada di tangan, sil'ah, itu tetap dibasuh. Wa usbu'in, dan jari zaidatin, yang melebihi di atas normalnya. Normalnya wong ini kan setiap tangannya jarinya 5. Nah dilala dia lahir dalam keadaan punya 6 jari atau 7 jari misalnya, tetap wajib dibasuh kelebihan jarinya. Wa azafira, dan juga wajib membasuh kuku-kukunya. Wajibu, dan wajib pula izalatumah, menghilangkan sesuatu tahtaha, yang berada di bawah kuku. Kalau seandainya kukunya ini tadi dilala ada kakinya, min wasakhin, diantaranya kotoran, yamna'u, yang dapat mencegah husulal ma'i, sampainya air, ilaihi, pada tahta azafir. Wajib menghilangkan sesuatu yang berada di bawah kuku berupa kotoran yang dapat mencegah datangnya air untuk sampai pada bagian yang ada di bawah kuku. Warrabi'u, adapun yang keempat, mashu ba'di ra'si,
mengusap sebagian kepala. Min zakarin, baik untuk laki-laki, au unsa atau perempuan, au unsa ataupun unsa. Unsa apa? Orang yang lahir dalam keadaan mempunyai kelamin ganda. Au masku ba'di sya'rin, atau mengusap sebagian daripada rambut yang berada fi haddi ra'si, yang berada di dalam batas kepala. Bahkan di sini di syarahnya dikatakan walau sya'ratan wahidatan, meskipun yang diusap itu cuma satu rambut saja, au ba'diha atau sebagiannya saja. Walau masaha sya'ra ra'sihi summa halaqahu lam yajib idadatul masfi. Meskipun yang dibasuh itu cuma serambut baik, tapi yang rambut yang kebetulan berada di kepala, bukan yang di luar kepala. Atau seandainya seseorang mengusap sebagian kepala, sebagian rambutnya, lalu kemudian rambut tadi dicukur, maka tidak wajib untuk mengulangi mengusapnya lagi. Wala tata'ayyanu, dan tidaklah tertentu, maksudnya tidaklah diharuskan al-yadu, menggunakan tangan, ismas lil masih untuk mengusapnya. Bal yajuzu, justru boleh, bi khirqatin, dengan menggunakan sepotong kain, wa ghairiha, dan yang selainnya. Kalau seandainya tidak pakai tangan, boleh pakai sesuatu yang sekiranya sesuatu itu dapat menyerap air. Tapi yang sempurna, yang paling afdal tetap diusap. Walau ghasala ra'sahu, kalau seandainya seseorang itu membasuh, bukan diusap tapi dibasuh, nah, digerojoki banyu misalnya, jaza, maka boleh. Mau diusap lagi sunnah, apalagi digerojoki. Kalau digerojoki ya tidak boleh sunnah ya. Kalau digerojoki ya malah apa istilah kata itu, ya tidak boleh sunnah. Diusap itu kan wajib. Nah, tapi ini kalau sampai dibasuh, jadi menyelisih keutamaan. Walau wada'ah, kalau seandainya seseorang meletakkan, orang yang berwudu meletakkan yadahu, tangannya al-mablulata, yang telah dibasahi, walam yuharrikha, namun kemudian tidak menggerak-gerakkannya. Tanganlah dibasahi terus ditempel ke rambut tapi tidak digerak-gerak ke jaza, maka itu pun boleh. Jadi kalimat jaza ini maksudnya apa istilah kata itu, paling tidak, minimal. Alangkah bagusnya tetap diusap. Kalau diusap itulah memperoleh kewajiban, juga memperoleh sunnah. Wal khamisu, adapun yang kelima, min furudil wudu, daripada fardunya wudu adalah ghuslu rijlaini, membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki. Illam yakun, jika tidak ada al-mutawadi'u, bagi si orang yang berwudu, labisan, jika dia tidak sedang memakai lil khufaini, sepatu muzah, tidak memakai dua sepatu, khufah. Khuf ini sepatu yang kuat yang dapat menutupi semua bagian kaki, dari mulai mata kaki sampai telapak kaki. Nanti ada penjelasannya. Mengusap dua muzah, mengusap dua ufah.
Fa'in kana labisahuma, kalau seandainya si mutawadi ini tadi menggunakan dua muzahnya, wajib maka wajib alaihi bagi dirinya mashul khufaini, mengusap khufnya, muzahnya, au ini, atau juga wajib baginya membasuh kedua kaki. Kalau untuk orang yang mukim itu syaratnya dipakai sehari semalam. Bagusnya sehari semalam, tidak boleh dilepas. Nah, kalau musafir itu tiga hari. Kalau zaman sekarang ini tidak berlaku lagi, zaman dingin. Intinya sepatu itu tidak dilepas. Jadi ketika dia wudhu tidak perlu lagi untuk mencuci kakinya, tapi cukup dengan mengusap muzahnya saja sepatu. Itu ada syarat-syaratnya. Wajibu dan wajib ghuslu ma alaihima, wajib membasuh bagian yang ada di atas kedua kakinya, min sya'rin, di antaranya bulu-bulunya, wasil atin, dan mungkin daging tumbuh yang ada pada kakinya, wa usbu'in, dan juga jari-jari kaki zaidatin yang melebihi dari atas normalnya. Kalau jari kakinya ada 6. Sama sabako, sebagaimana keterangan terdahulu kejadian ini pada kedua tangan. Wasadisu, adapun yang keenam, at-tartibu, berurutan, fil wudu'i, di dalam berwudu. Alama, atas urutan, ay ala wajhi, atas cara allazi zakarnahu, yang telah kami sebutkan. Fi adil furud, pada hitungan fardu-fardunya wudu. Walau nasia, jika seorang yang berwudu lupa, at-tartiba, lupa untuk tertib di dalam wudunya, lam yakfi, maka tidaklah mencukupi. Dalam arti ya wudunya tidak sah. Kalau seandainya dia berwudu, membasuh tangan dulu sampai siku, baru basuh muka misalnya, namanya tidak tertib, maka tidak sah. Walau wasala, dan jika membasuh, arba'atun, wong 4 membasuh a'dahahu, anggota tubuh, anggota wudunya, dab'atan wahidatan, secara bersamaan, sekaligus, secara berbarengan, biiznihi, dengan izinnya si mutawadi, dengan izinnya orang yang berwudu. Misalkan Usman malas dia nak basuh dewek, akhirnya dibasuh kelar tangannya oleh Kak Weli, rainya oleh Ridwan, kakinya oleh Hepri. Dibasuh secara dab'atan wahidatan, berbarengan, bukannya berurutan tapi bareng-bareng. Irtafa'a, maka yang terangkat, yang hilang itu hadas wajhihi faqat. Yang terangkat ataupun yang hilang hanya hadas wajahnya saja. Itu kalau seandainya basuhnya digawe bareng-bareng. Tapi kalau sesuai urutan ya tetap sah. Berarti rukun wudhu atau fardu-fardunya wudhu ini berkesinambungan, itu sunnah. Berkesinambungan itu hukumnya sunnah, bukan jadi fardunya wudhu. Jadi semisal di saat kita basuh tangan, dilalah keran mati, keran airnya mati. Sejam kemudian, kebetulan memang tidak kacik banyu, tidak kacik ini yang banyu. Yang diharapkan air banyu itu dari karon itu. Sejam kemudian baru air mengalir lagi. Nah, boleh langsung disambut untuk mengusap sebagian kepala. Asalkan selama jeda antara dia basuh tangan dengan basuh kepala ini tadi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, tidak harus ulang dari awal. Karena mualah itu atau berkesinambungan itu bukan termasuk fardu.
Ya, kalau kita di Indonesia di lemah, nah mama kalau tinggal di timur tengah sana, daerah-daerah yang kebetulan memang di situ sulitnya air. Lama-lama wudu basuh muka dilalah bajunya api. Wa sunanuhu, adapun sunnahnya wudu. Kalau tadi kan fardu-fardunya wudu. Nah, itu yang harus wajib dilakukan. Kalau seandainya ditinggalkan salah sikok baik, maka wudunya tidak sah. Sunnah ini untuk penyempurnanya. Sunnahnya wudu ayil wudu'i asyratu asya, ada 10. Wa fi ba'din usakhin, pada sebagian naskah, nustah itu jamak dari nuskhoh. Ghurfatun, ghurafun jamak. Nuskhatun jamaknya nusakhin, bagian naskah. Fi ba'din usakhil matni, pada sebagian naskahnya matan asyru khisalin, dengan kalimat asyru khisalin, bukan asyratu asya tapi asyru khisalin. Maknanya sama. Ada 10. Yang pertama atasnya tuh maca bismillah. Sebelum wudu sunnah maca bismillah. Awalahu, pada permulaan wudu. Wa aqalluha, minimal membaca tasmiyah itu adalah bismillah. Wa akmaluha, adapun yang paling sempurna adalah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak lengkapnya ta'awud dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kemudian baca bismillah. Lalu kemudian baca alhamdulillahi alal islam wa ni'matihi, alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahuran wal islam nuran, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sunnah macanya itu didirikan, tidak dikeraskan kalau nak lengkapnya. Tapi kalau seandainya tidak kita baca, ya cukup bismillahirrahmanirrahim. Fa'in taroka, dan jika mutawadi meninggalkan atas niatan membaca bismillah awalahu di awal wudu'nya, ayata biha fi asnaihi, yakni dia mendatangkan biha, bacaan bismillah, fi asnaihi, di pertengahan wudu'nya. Di awal dia lupa baca bismillah, teringatnya pas lagi basuh biha fi asnaihi. Kalau seandainya di awal lupa baca bismillah, maka boleh baginya membaca bismillah di pertengahan wudu. Bacanya cak mana? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau di awal lupa baca bismillah. Fa'in faragha, dan jika si mutawadi telah selesai minal wudu'i, dari wudu'nya, lam ya'ti, maka tidaklah disunahkan lagi bagi dirinya biha, untuk baca bismillah. Dari awal dia lupa baca bismillah, ingat-ingatnya pas sudah wudu. Pas sudah wudu, ya udah lupa baca bismillah, tidak perlu lagi. Wa ghuslul kafaini, yang kedua membasuh telapak tangan, ilal mu'aini, sampai pergelangan kedua telapak tangan. Dilakukan apa? Qoblal madmadati, sebelum berkumur-kumur. Siwakannya kapan berarti? Kalau seandainya kita berwudu nak siwakan, ada mana itu? Pas apa? Sebelum
Wudhu, sebelum wudhu siwakan dulu. Lalu kemudian baca bismillah, lalu kemudian basuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Basuhnya tadi sebelum berkumur-kumur. Tapi kalau seandainya nyuci tangannya ini setelah kumur-kumur, kumur-kumur dulu baru nyuci telapak tangan. Hilang kesunahan membasuh telapak tangan. Jadi tidak berguna, tidak dapat pahala. Jadi harus berurutan juga sunahnya. Membasuh kedua telapak tangan itu harus dilakukan sebelum berkumur-kumur. Wa yughsilahuma, dan membasuh keduanya salasan sebanyak 3 kali. Intarodada, jika dia ragu, si mutawadi ini ragu, fi tuhrima, akan kesucian kedua telapak tangannya. Sunahnya dibasuh telapak tangannya 3 kali. Kalau seandainya dia ragu akan kesucian kedua telapak tangannya. Qabla idkhalihima, sebelum ia memasukkan kedua telapak tangannya al-ina'a ke dalam wadah al-mustamila yang mencakup alama'in, mencakup banyu dunal kulataini yang kurang dari 2 kula. Jadi kalau seandainya wong ini nak berwudu di dalam ember itu kan kurang dari 2 kula. Ya. Jadi tangannya nak dimasukkan ke dalam ember tadi. Andai kata dia ragu akan kesucian kedua telapak tangannya ini, maka hendaklah dia basuh dulu telapak tangannya tadi sebanyak 3 kali. Lalu kemudian celupkanlah tangannya ke dalam ember untuk mencedok, nyedok untuk basuh mulutnya. Tapi kalau seandainya dia yakin, di sini jelaskan, fa'in tayakona najasatahu ma harrama alaihi qasuma. Kalau seandainya orang yang berwudu nih yakin bahwasanya kedua telapak tangannya ini najis, haruma alaihi ghamsuhuma, haram bagi dirinya memasukkan, menyelupkan kedua telapak tangannya ke dalam air yang pula 2 kula sebelum ia membasuhnya terlebih dahulu. Tidak haram illa fi ma'in kasirin ghairu mustabbali. Tidak haram kecuali bila mana pada air yang banyak. Kalau airnya sedikit jadi haram karena petimbulnya jadi banyak itu najis ya. Najis ya Allah. Itu kalau dia benar-benar yakin bahwa tangannya dalam keadaan najis. Fa illam yughsilhuma, dan jika dia tidak membasuh kedua telapak tangannya, kuriha, maka dimakruhkan lahu baginya ghamsuhuma, menyelupkan kedua telapak tangannya fil ina'i, ke dalam wadah yang berisi air. Jadi semisal dia tidak yakin bahwasanya tangannya itu mengandung najis, ya, dia tidak yakin bahwasanya tangannya tidak mengandung najis, dia tidak yakin bahwasanya tangannya mengandung najis, dalam arti tangannya dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Andai kata dia masukkan tangannya langsung ke dalam wadah tanpa membasuhnya terlebih dahulu, ya, maka hal tersebut dimakruhkan. Wa in tayaqqana tuhruhuma, tapi kalau seandainya dia yakin bahwa kedua telapak tangannya tadi suci, lam yukroh,
tidaklah makruh baginya lahu bagi si ini tadi bagi si mutawadi ghamsuhuma mencelupkannya ke dalam ini tadi ke dalam wadah yang berisi air. Wal madmadatu setelah membasuh kedua telapak tangan, kemudian sunnah yang selanjutnya adalah berkumur-kumur. Ba'da ghuslil kafaini dilakukan setelah membasuh kedua telapak tangan. Wa yahsulu aslu sunnah, asal sunnah di dalam berkumur-kumur itu bisa dihasilkan dengan cara apa? Bi idkhalil ma'i, dengan memasukkan air fil fami ke dalam mulut. Sawaun adarahu, baik si mutawadi tadi memutar-mutar air fihi di dalam mulutnya, wa madjihi dan membuangnya atau melemparkannya, amla ataupun tidak. Intinya air itu masuk ke dalam mulut, nak diputar kenyo nak tidak, nak dilepeh kenyo apa nak langsung ditelan, tidak masalah. Tetap dihukumi sunnah. Air beneran tahu telan ben, apa? Tetap dikatakan madhar. Fa in arada al akmal, namun kalau seandainya si mutawadi tadi pengen yang lebih sempurna dalam berkumur-kumur, madjahu, alangkah bagusnya ya setelah diputar-putar lalu kemudian dilepeh. Tapi kalau seandainya dimasuk ke dalam mulut, tidak diputar-putar, ditelan, itu sudah termasuk kategori berkumur-kumur. Tapi yang paling utama diputar-putar lalu kemudian dilepeh. Wal istinsyaku, lalu kemudian istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, bukan tidak sunnah, tidak dapat kesunahannya, tapi harus dihirup. Ba'dal mabadati, setelah berkumur-kumur. Istinsyak itu dilakukan setelah berkumur-kumur. Wa yahsulu aslu sunnah, asal kesunahan istinsyak itu dapat dihasilkan fihi di dalam wudu bi idkhalil ma'i, dengan memasukkan air fil anfi ke dalam hidung. Sawaun jazabahu bi nafsihi, baik dengan cara disedotnya binapasi, dengan napasnya, ila khoyasimihi, sampai pada janur hidungnya, pada sini. Wa nasarahu, dan habis disemprotkan. Setelah dihirup dengan napasnya, lalu kemudian sampai ke janur hidungnya, lalu kemudian disemprotkan. Amlah ataupun tidak, tetap dihukumi sunnah. Fa'in aroda al akmal, maka adapun fa'in aroda, dan jika dia menginginkan kesempurnaannya, nasarahu, maka hendaklah disemprotkan. Cuma jangan dihirup tapi disemprotkan. Nah, paling sempurna dihirup plus disemprotkan. Kalau di Fathul Qorib kat mana itu? Ada lapat mubalaghah dah? Ada ya? Wal mubalaghatu matlubatun fil madmadati wal istinsyak. Kalau dia bajuri tak ngerti. Wal mubalaghatu, keterlaluan, maksudnya tuh kapan berkumur-kumur tuh bukan cuma sekedar dimasuk ke banyu ini tadi ke dalam mulut, tapi di koncang-koncang, namanya mubalaghah, keterlaluan.
keterlaluan itu matlubah ya. Lebih dituntut fil matbadati pada berkumur-kumur wal istinsyaki dan menghirup air mubalaghah. Wal jam'u adapun mengumpulkan, menghimpun bainal matbadati antara berkumur-kumur wal istinsyaki dan menghirup air ke hidung bisyalasi ghurafin dengan 3 kali cedokan. Apa namanya? Kalau dicedok kan? Ya tamat madu dia berkumur-kumur min kullin minha dari masing-masing minha dari salah sugurab summa yastansyik lalu kemudian menghisap air ke hidung itu afdalu lebih utama bidal pasti daripada memisahkan bainahuma antara madmadah dan istinsyaq. Maksudnya yang paling utama itu sebenarnya ngembek banyu kemudian dibuat untuk kumur-kumur plus untuk ngirup air ke hidung. Itu yang paling utama. Sekaligus. Jadi ada 3 cara dalam melakukan kumur-kumur dan istinsyaq. Di sini dijelaskan al-aula ayat tamat madu wa yastansyik. Seseorang berkumur-kumur lalu kemudian dia menghisap air ke hidung bisalas dihurufin dengan 3 kali cedokan. Ya tamat madu min kulli minha. Dia berkumur-kumur dari masing-masing 3 cedokan tadi sumaya stansik lalu kemudian dia menghirup air ke hidung lalu melepaskannya wahyal lati iktasara 'alaiha asyari di annaha afdal. Yang menggabungkan ini itu yang termasuk lebih utama. Yang kedua ayat tamat madu wa yastansyik bi ghurbatin. Dia berkumur-kumur dan istinsak bi ghurbatin dengan 1 kali cedokan. Ya tapat madu minha dia berkumur-kumur salasan sebanyak 3 kali. Summa yastansyik lalu kemudian dia istinsak minha dari salah ghurab tadi. Atau mengambil 2 kali, mengambil 2 kali banyu. 3 kali untuk kumur-kumur, 3 kali untuk istinsak. Dengan memisah tadi ya. Yang cara yang kedua tadi yaitu dengan memisahkan. Kumur-kumur dulu baru istinsak. Nah, cara yang ketiga kazalika asali 1 ayat tamat madu wa yastansyuk wa yastansyqa bi qurbatin ya tamat madu minha marratan summa yastansyqu minha marratan. Ngembek banyu 1 cedok ya. Sekali untuk kumur-kumur dan istinsak. Ya taman atu minha marotan sumaya stansiku minha marotan. Ngembek banyu sekali lagi untuk kumur-kumur. Yang pertama ngembek banyu untuk kumur-kumur, yang kedua ngembek banyu untuk istinsak. 2 kali ngembek banyu. Kalau yang kedua tadi 3 kali ngembek banyu. Kalau yang pertama itu yang lebih utama tadi menggabungkan antara istinsak dengan berkumur-kumur. Yang kedua ya dengan cara terpisah tadi. Ngembek banyu 6 kali berarti kan. Nah, yang ketiga ini ngembek banyu cuma 2 kali be. 2 kali. 3 kali 1 kali cedokan untuk 3 kali kumur-kumur sama 1 kilo cedokan untuk 3 kali istinsak. Tapi yang paling afdal tadi yaitu tadi menghimpun antara istinsak dengan kumur-kumur. Wa mashu jami'i ra'si, mengusap seluruh kepala. Kalau yang wajibnya itu kan sebagian. Sebagian itu berarti bukan paruh. Sebagian itu berarti bukan
separuh. Namanya sebagian. Kalau separuh ya separuh kepala. Tapi kalau sebagian itu sudah termasuk bagian daripada wajibnya wudu. Nah, ada perbedaan pendapat kalangan para ulama mazhab. Meratakan air ke seluruh kepala itu wajib menurut pandangan Imam Malik sama Imam Hambali. Membasuh seperempat dari kepala itu wajib menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i cukup sebagian. Jangan tidak. Adapun meratakan air ke seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Yang wajib hanya sebagian. Wa fi ba'di nusahi, dan dalam sebagian naskah wasti'abur rasi. Dapatnya dengan menggunakan kalimat isti'ab. Bil mashi. Meratakan kepala dengan cara mengusap. Amma mas'ubati rasi, adapun mengusap sebagian kepala fawajibun, maka hukumnya wajib kama sabaqah, sebagaimana yang telah kami jelaskan dahulu. Walau lam yurid, kalau seandainya seorang hendak melepas, tidak menginginkan naza'ama, melepaskan sesuatu ala ra'sihi yang ada di kepalanya, min imamatin, di antaranya misal sorban, wanahwiha, dan yang semisalnya peci katakanlah. Kamula bil masyi 'alaiha, maka dia sempurnakan dengan cara mengusap pecinya, mengusap sorbannya. Jadi misalkan ini nih, ya, tadi usap nih sebagian kepala kan, berarti kan, tapi tidak dilepas. Nah, untuk menyempurnakannya diusap. Wa mashu jami'il uzunaini. Lalu kemudian sunnah selanjutnya mengusap seluruh dua telinga. Zahiruhuma, baik telinga bagian luar, wa batinuhuma, ataupun bagian dalam, bimain jadidin, dengan air yang baru. Ai ghairi balali rasi, bukan dengan air yang membasahi kepala, mentang-mentang atau banyu yang netes dari rambut itu ke kuping, lagi pakai banyu tidak, tapi basuhnya tetap menggunakan, ngusapnya tetap menggunakan baju yang baru, ngembek lagi banyu untuk diusap ke telinga. Sunnah, adapun yang sunnah fi kaifiyati masfihima, di dalam fi kaifiyat tutorial mengusap kedua telinga, ayat khula, mutawadi, memasukkan musab bihataihi, kedua jari telunjuknya, fi samakhaihi, pada bagian dalam telinga, telunjuknya masuk ke dalam, wa yutiruhuma, lalu kemudian telunjuknya memutar-mutar, memutar-mutar bagian dalam telinga, alal ma'atib, ya, pada lepitan-lepitan telinga bagian dalam. Wa yumiru ibhamaihi, lalu kemudian dia melintaskan ibhamaini, jempolnya. Nah, jempolnya ditaruh dua, telunjuk ditaruh di dalam. Wa yumiru ibhamaihi ala zuhurihima, pada bagian luar telinga. Summa yulsiku kafaihi, lalu kemudian setelah itu apa? Yulsiku kafaihi, menempelkan kedua telapak tangannya, wahuma mablulatani, yang mana kedua telapak tangannya dalam keadaan basah, bil uzunaini, menempel pada kedua telinga. Istizharah tujuannya apa? Untuk menjelaskan ratanya basuhan. Setelah basuh kuping ini ditempel ke tangan. Yulsiku kafaihi wa takhlilul lihyah, Allah a'lam.